Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di kelas Excel. Lanjutan yang di part kemarin yang part 3 ya, yaitu rumus if ganda ya. Rumus if ganda baik pada kondisi terpenuhi maupun tidak terpenuhi ya. Yang sekarang ini kan ada pembahasan lagi mengenai, rumus if bertingkat. Di poin 7 itu ada catatan dalam menggunakan rumus if Excel ya. Yang kedelapan rumus if tingkat lanjut. Ini kayaknya nanti saja ya rumus if tingkat lanjutnya. Ya, untuk rumus if bertingkat di sini ya, sebenarnya ini hanya, eee, ini nanti nggak saya contohkan, cuma ini saya penjelasan aja. Sebenarnya kan rumus if bertingkat ini sebenarnya hampir sama kayak ganda, tapi itu ditambah terus gitu loh. Kalau ganda kan kemarin contohnya cuma 2 atau 3 ya, 2 atau 3, tapi kalau bertingkat nanti itu, lebih banyak lagi gitu, itu maksudnya. Nah, di sini ada catatan berapa banyak, rumus if atau yang kita bisa buat dalam satu kali rumus itu ada catatannya teman-teman. Jadi, kalau kita menggunakan Microsoft Excel 2010 dan atau versi yang lebih baru, itu kita dapat membuat, sampai 64 tingkat gitu ya teman-teman ya. Namun, jika teman-teman menggunakan Microsoft Excel 2007 ke bawah atau versi yang lebih lama, itu fungsi if-nya hanya bisa dibuat rumus sampai 7 tingkat saja. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung ya. Jadi alasannya karena versi Microsoft Excel-nya ya, gitu. Untuk rumus if-nya sampai sini dulu ya, nanti ini hanya penjelasan di awal saja untuk lanjutan dari part 3 kemarin. Yaitu rumus if ganda yang bertingkat hanya ya penerusannya lebih banyak lagi gitu, keterangannya sudah, untuk tingkat lanjut nanti kita akan bahas di lain kesempatan, tapi yang sekarang kita beralih ke rumus if error ya. Kita klik rumus if error-nya. Di sini penjelasannya ya, rumus if error itu adalah fungsi yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah nilai tertentu jika nilai rumus Excel yang diuji menghasilkan nilai error atau kesalahan. Sebaliknya, jika nilai yang diuji tidak menghasilkan error, maka if error akan mengembalikan nilai yang diuji. Ini maksudnya seperti apa? Kita langsung lihat contohnya dulu ya, biar lebih enak. Nah, mana ini? Sebentar ya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan rumus if ya. Namun ini. Jadi, ini sintaknya ya, rumus Excel dari if error itu sendiri adalah if error kurung buka value titik koma value if error. Ini maksudnya seperti apa? Jadi if error itu adalah pembalut dari sorry bukan pembalut maksudnya, yang nanti saya jelaskan lah ya, takut salah ngomong saya. Jadi if error, value ini adalah apapun nilai yang kita buat ya, atau misal fungsi logika if yang kita buat tuh dimasukkan di sini. Nanti jika if, rumus if yang kita buat di sini di value ini nanti keluarnya error, nanti digantikan dengan sebuah nilai yang disebut dengan value if error ini. Fungsinya seperti itu. Nah, ini kita langsung lanjut ke contoh ya biar lebih enak ya. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Ya, contoh rumus if error ya. Jadi di di tabel ini ya, ini bisa bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang pertama C1 ini ya, nilai C itu di sini ya. C1 itu 0, C2 itu adalah 1. Ini rumus Excelnya nomor 1 rumusnya C1 dibagi C2. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0, bener kan? Nah, ketika dibalik C2 dibagi C2 dibagi C1 sama dengan sebenarnya kan tak terhingga gitu ya, atau error jadinya. Nah, munculnya seperti ini.
Kalau muncul seperti ini kan, ya kalau mau dilihat kan juga nggak enak atau ini kenapa sih ya sebenarnya gitu kan ya. Nah, di sini nanti inilah fungsinya dari if error itu sendiri. Jadi untuk mengganti nilai yang error seperti ini menjadi, bentuk tulisan, bentuk angka lain atau keterangan dan sebagainya. Itu fungsi dari rumus if error, ya. Jadi ini contohnya ini, sama dengan if error kurung buka C6 ini adalah value-nya atau nilai yang kita buat, bisa value apa namanya, fungsi if yang kita buat di sini ya. Terus ini hasil dari, ketika value ini menghasilkan nilai error nanti, hasilnya nanti digantikan dengan ini, yang harusnya seperti ini div strip nol pentung ya atau ini ya, pagar value pentung gitu ya. Jadi digantikan dengan kata rumus salah seperti ini. Itu fungsinya. Jadi itu ada fungsinya kalau kita mau menerapkan dalam sehari-hari ya, misal, eee, error itu macam-macam ya teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman harus paham juga div itu apa yang menyebabkan munculnya div ya. Div itu biasanya angkanya tidak ada. Biasanya muncul div atau definition atau apa artinya saya lupa, ya. Nanti kalau ini angkanya benar nanti dia akan normal lagi, gitu. Nanti ada penjelasannya ya, ini saya jelaskan di lain kesempatan. Jadi intinya if error tuh itu ya, jadi mengganti nilai error ini menjadi keterangan seperti ini, ya. Jadi rumusnya itu if error, value, jadi sama yang ketiganya ini adalah, komponen keduanya ini adalah keterangan yang akan dihasilkan ketika ada error yang muncul dari value ini, yang value yang kita buat, gitu ya. Nanti ini saya kasih contoh kalau ini ya. Ini kayaknya hanya seperti ini aja kok teman-teman untuk if error-nya, tapi mungkin teman-teman masih agak bingung gimana penerapannya ya, ini saya akan langsung contohkan di Excel ya. Nah, ini ya, misal nih ya, ya, di sini misal ada nama saya, ada nama Randy gitu ya, di sini ada angka 58 ya, di sini kita mau membuat rumus, nih, rumus, apa ya, misal ini ajalah, jika, mmm, if atau sebentar, ya if ya, if ini dibagi dengan ini lebih besar sama dengan, mmm, 5 gitu ya, maka baik ini pakai koma jangan sampai salah ya, ini tadi saya maksudnya titik koma, kita pakai koma, maka nanti keterangan rumus benar ya, jika salah rumus salah rumus salah. Nah, sini, ini kita enter ya. Nah, ini kan error ya, karena, kenapa kok tulisannya value, karena nilainya tidak sesuai. Karena kita melakukan fungsi penjumlahan atau pengurangan atau pembagian atau perkalian, yang di situ harusnya memang harus angka, tetapi di sini terdeteksi bahwa Randy ini adalah bukan angka, makanya dia menunjukkan error value. Itu teman-teman, itu artinya dari value, ya. Nah, ini yang error. Ini kan errornya masih gini ya nanti ya. Nanti kita bisa ubah nih nilai value ini menjadi sebuah keterangan gitu ya teman-teman. Ini coba kita ubah dulu menjadi nilai ya,
Misal tadi kan 5 ya, berarti harus agak lebih besar 500. Oh, ini harusnya lebih kecil deh, 5 deh. Nah, yang ini pembagi ini soalnya. Gitu ya. Nah, di mana fungsi, bagaimana tadi saya kembalikan lagi Randy. Nah, ini kan value. Fungsi dari if error di sini teman-teman, ini akan saya tunjukkan langsung ya. Ini saya diklik-klik 2 kali jadinya rumusnya keluar seperti ini ya. Jadi fungsi if error tuh di sini teman-teman. Di setelah sama dengan ini kita tambahkan rumus lagi yang namanya if error tadi teman. If error kurung buka. Lah, rumus if yang kita buat tadi ini menjadi value ini teman-teman, menjadi value. Nah, kan value-nya sudah jadi nih value-nya rumus if tadi kan, kita tinggal membuat value if error. Jika value rumus ini error, maka kita akan kasih keterangan rumus error. Ini ya, kita coba enter. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah fungsi dari if error. Jadi merubah nilai error suatu rumus lainnya ya, yang ditaruh di dalam rumus if error yang disebut value, nanti tergantikan dengan, keterangan dari rumus if error itu sendiri. Ya, ini. Jadi penerapannya seperti ini, ya. Kalau ini misal saya ubah lagi menjadi 5 pasti nilainya benar, kalau ini menjadi kereta rumus error. Tapi kalau ini 58 rumus salah. Bukan rumusnya salah sebenarnya kan keterangan bebas ini. Ini sebenarnya keterangan-keterangan seperti ini tuh bebas, kita bebas mau membuat seperti apa sesuai kebutuhan kita. Karena kadang memang kita memerlukan keterangan-keterangan seperti ini teman-teman, biar kita nggak bingung misal kita membuat data apapun ya. Ini adalah fungsi dari rumus if error. Oke, mungkin teman-teman udah paham ya? Kalau masih belum paham bisa komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, untuk men-support saya biar lebih, sering-sering lagi membuat video-video tutorial seperti ini yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Gratis kok teman-teman subscribe-nya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.